Udah ya? Proses sensorik motorik. Ya. Ya. Sudah. Kita akan mulai membahas tentang proses sensorik motorik. Proses sensorik adalah kemampuan untuk memproses atau mengorganisasi input sensorik yang diterima. Secara umum, proses sensorik juga dapat diartikan proses masuknya rangsang melalui alat indera ke otak, kemudian kembali melalui saraf motorik, dan berakhir dengan perbuatan. Nah, ini alat indera yang terlibat dalam proses sensorik. Stimulus, rangsang stimulus, penerima reseptor, penerima sensitivitas. Rangsang stimulus berupa cahaya itu disampaikan oleh mata, reseptor mata, dan sensitivitas perasaan adalah penglihatan. Suara itu telinga, dan sensitivitas perasaannya pendengaran. Panas, dingin, tekanan, stimulus panas, dingin, tekanan, penerima reseptor itu kulit, dan perabaan, jenis perasaan sensitivitas. Sedangkan gas adalah rangsang gas, penerima reseptor hidung, sedangkan sensitivitas perasaan penciuman. Proses sensori diawali dengan pengamatan, yaitu mengenal benda-benda di sekitar dengan mempergunakan alat indera. Sedangkan pengamatan dengan anggapan atau respon memiliki perbedaan. Pengamatan terjadi pada saat stimulus atau rangsang mengenai indera dan menghasilkan kesadaran atau pikiran. Respon yaitu proses terjadinya kesan dan pikiran setelah stimulus tidak ada. Proses dari pengamatan disebut dengan perhatian, sedangkan proses akhir disebut dengan persepsi yang menyebabkan kita mempunyai pengertian tentang situasi sekarang atas dasar pengalaman masa lalu. Pengamatan akan terjadi bila perbedaan terhadap rangsang atau stimulus mengenai alat indera. Saraf, alat indera saraf, sensoris meneruskan ke otak dan individu menyadari adanya rangsang. Jadi, pengamatan melalui 3 proses, yaitu fisik. Fisik menyebabkan stimulus mengenai indera. Fisiologik menyebabkan stimulus diteruskan ke otak dan saraf sensoris ke otak. Psikologis interpretasi terhadap stimulus yang diterima.
Persepsi merupakan bentuk pengalaman yang belum disadari sebelumnya, sehingga individu belum mampu membedakan, melakukan pemisahan apa yang dihayati. Apabila pengalaman tersebut telah disadari, sehingga individu telah mampu membedakan dan melaksanakan pemisahan antara subjek dengan objek, disebut apersepsi. Dalam pengamatan yang diutamakan adalah kualitas objek, bukan kuantitas objek. Secara psikologis, perbedaan benda yang diamati bersifat kualitatif dengan mengabaikan proses fisiologis secara fisiologis sifat seseorang. Berdasarkan hal tersebut, tahapan proses sensorik diawali dengan penerimaan input, dikatakan sebagai registrasi, yaitu individu menyadari akan adanya input. Kemudian proses selanjutnya adalah orientasi, yaitu tahap di mana individu memperhatikan input yang masuk. Tahap berikutnya kita mulai mengartikan input tersebut atau interpretasi. Selanjutnya adalah tahap organisasi, yaitu tahap di mana otak memutuskan untuk memperhatikan atau mengabaikan input tersebut. Tahap terakhir adalah eksekusi, yaitu tindakan nyata yang dilakukan terhadap input sensorik tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sensorik yaitu keadaan indera yang sehat dan sempurna yang akan mempengaruhi kesempurnaan proses sensorik. Kedua, perhatian yang tertuju pada objek yang memudahkan persepsi dan apabila kurang akan mengganggu konsentrasi sehingga proses sensorik tidak sempurna. Yang berikutnya, rangsang yang sangat lemah atau sangat kuat akan mengganggu proses sensorik. Saraf pusat dan saraf dan pusat saraf dalam keadaan baik dan sehat. Gangguan mental karena proses sensorik terhadap perilaku, proses sensorik yang terjadi pada seseorang ternyata bila tidak berjalan dengan semestinya dapat menimbulkan gangguan mental yang tercermin dalam perilaku sebagai berikut. 1. Osilasi atau ayunan. Osilasi terjadi karena perhatian atau pengamatan yang mudah beralih sehingga menyebabkan kesan yang selalu berubah. 2. Ilusi. Ilusi terjadi karena kesalahan persepsi, sehingga terjadi kesalahan kesan
Dalam ilusi terjadi kesalahan pengamatan. Penyebab terjadinya ilusi, keadaan fisik. Ada penyebab rangsang yang keliru. Kemudian kebiasaan mempercayai sesuatu objek yang serupa, misalnya tebangan pohon pisang yang dianggap yang mayat. Harapan-harapan tertentu sehingga menimbulkan berbagai prasangka. Tidak adanya analisis terhadap kesan yang diterima dan kesan secara keseluruhan. Halusinasi terjadi apabila individu mempunyai kesan tentang sesuatu atau dikatakan sebagai bentuk kesalahan pengamatan tentang objek penginderaan dan tidak disertai stimulus yang adekuat. Proses motorik. Motorik dapat diartikan sebagai suatu peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh, baik secara fisiologis maupun secara fisik, yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Proses motorik terjadi atas kerja beberapa bagian tubuh, yaitu saraf, otak, otot. Ketiga unsur melaksanakan masing-masing peranannya secara interaktif. Interaktif positif. Artinya, unsur yang satu saling berkaitan dan saling menunjang, saling melengkapi dengan unsur yang lainnya untuk mencapai kondisi motorik yang sempurna keadaannya. Gerakan motorik berupa involunter atau gerakan yang tidak dikendalikan kehendak. Gerakan volunteer, gerakan yang dikendalikan kehendak, dan gerakan refleks, gerakan yang timbul akibat adanya stimulus respon reseptor di dalam tendo. Jaringan, otot, kulit, selaput lendir, mata, dan telinga. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 komponen utama yang berperan dalam proses gerakan. Yang pertama, analisator adalah alat penerima rangsang seperti mata, pendengaran, taktil, dan semua yang berhubungan dengan stimulus. Kedua, kinestetik adalah alat penerima rangsang yang berbentuk saraf dan otot yang terdapat pada tubuh manusia. Vestibuler adalah perasaan gerak yang terdapat dalam telinga. Hubungan sensorik dengan perilaku. Akibat dari proses sensorik, manusia dapat berperilaku dalam bentuk fantasi, yaitu suatu daya yang menciptakan suatu yang baru
Menurut kejadiannya, ada fantasi yang dipimpin oleh akal dan kemauan disebut fantasi aktif. Dan ada pula fantasi yang tidak disadari atau fantasi pasif. Berpikir yaitu gejala jiwa yang dapat menghubungkan pengalaman yang dimiliki manusia berpikir, merupakan proses tanya jawab antara pengetahuan yang dimiliki dengan apa yang baru yang dengan menggunakan akal. Tiga, perasaan, yaitu pernyataan jiwa yang dapat mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang dan atau tidak senang, sedih atau gembira. Sudah habis, minta di screenshot. Screenshot, Neng. Oh, di hidup dulu ya. Ini Ibu ya. Ya. Ayo, yang lain juga dihidupkan.